Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, segenap siswa-siswi SMP Al-Banna yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini ya, kita bersama-sama dapat saling tatap muka, bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya dalam sesi ini Ustadz diamanahi untuk menyampaikan kepada kalian satu materi yang begitu amat sangat penting posisinya di dalam agama kita, yakni materi tentang wudhu. Kita ketahui bersama bahwa wudhu adalah sebuah ibadah sebagai jalan masuk, ya, pintu masuk dari satu ibadah yang utama, yakni sholat. Tanpa mengerjakan wudhu tentu kita tidak bisa mengerjakan sholat. Ada sebuah kaidah usul fikih, ya, usul fikih yang mengatakan bahwa ma la yatimmu wajibun illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak akan bisa sempurna dilakukan kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu itu menjadi hukumnya wajib juga. Kita tahu bahwa sholat adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh umat Islam, orang-orang beriman, orang-orang Islam. Nah, sholat itu sendiri tidak akan bisa dikerjakan kecuali diawali dulu dengan satu ibadah namanya wudhu. Karena sholat tanpa wudhu tidak akan bisa dikerjakan, maka wudhunya ini menjadi sesuatu yang wajib pula dikarenakan kewajiban sholat yang harus kita kerjakan tersebut. Masya Allah. Nah, anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran jelas di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 terkait dengan dalil dan juga runtutan atau isi dari kegiatan ibadah wudhu kita itu. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Kalian baca sendiri. Yang kedua, anak-anak sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari pernah menyabdakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Nabi, akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang berseri-seri, wajah yang cerah, bersinar, disebabkan karena bekas wudu yang ada pada anggota tubuh kita, anggota tubuh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka jika kita ingin cerahnya anggota tubuh kita ini lebih lagi cerah, lebih bertambah lagi kecerahannya, lebih meluas lagi kecerahannya, maka hendaknya kita sempurnakan dan kita lebihkan anggota wudhu kita. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk di dalam rukun, ya, atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sunnah juga nanti akan kita terangkan.
terkait dengan ibadah wudhu ini. Yang pertama kali adalah niat, ya. Seluruh amalan, Ustadz sampaikan bahwa seluruh amalan, seluruh ibadah yang harus kita kerjakan tentu harus diawali dengan niat. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu bin niat. Sahnya sebuah amal itu tergantung daripada adanya niat sebelum mengerjakan amal tersebut. Dan niat itu ada di dalam hati, yang wajib ada ketika pertama kali kita masuk di dalam materi ataupun rukun dari wudhu itu sendiri. Yang kedua adalah membaca basmalah. Nah, ini satu kesunahan di dalam kita berwudhu adalah membaca basmalah. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan, ya. Jadi kita pertama kali mungkin sambil melihat video, ya, sambil melihat gambar yang ditampilkan. Jadi kita basuh, ada air mengalir begitu, ya, di keran. Kita basuh tangan kita cek, ya. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit kita, ke anggota tubuh kita. Barangkali tinta, kalau tinta tidak, ya, cat ataupun tip X yang zaman dulu, ya, tapi kalau sekarang sudah insya Allah lebih aman, ya. Kita amati semua anggota tubuh kita, termasuknya adalah ketika kita membasuh kedua telapak tangan. Nah, anak-anak sekalian, Ustadz perlu tekankan dulu di awal ini bahwa nantinya ketika Ustadz menyebutkan membasuh, begitu, ya, kata-kata membasuh, nah, itu artinya ada syarat air itu harus mengalir di anggota tubuh yang dikatakan dibasuh itu. Nah, saya ulangi, ketika kalian nanti mendengar kata-kata membasuh atau dibasuh, nah, maka itu ada syarat anggota tubuh kita teraliri oleh air, ya, teraliri oleh air. Tetapi ketika kalian mendengar kata-kata mengusap atau diusap, nah, itu tidak perlu atau tidak ada syarat dialirkannya air. Cukup kalian usap saja, gitu. Di tangan kalian basahi, kemudian tangan yang basah itu diusapkan di anggota tubuh yang diperintahkan untuk diusap. Nah, ini garis besarnya begitu. Nah, pertama adalah membasuh kedua telapak tangan, berarti dialiri air. Nah, ini persiapannya begini. Ini belum masuk rukun, ya, tetapi sesuatu yang sunnah. Kemudian berkumur, istinsyak dan istinsyar. Nah, jadi berkumur, istinsyak, ya, memasukkan air ke dalam hidung, istinsyar mengeluarkan air dalam hidung. Ini biasanya kalau kita tidak terbiasa agak sakit, gitu, tetapi yuk kita biasakan, lama-lama akan menjadi segar. Justru tubuh kita ini akan menjadi segar. Seluruh amaliyah Islam itu kalau kita kerjakan tentu manfaatnya akan nyata di samping pahala yang dijanjikan oleh Allah kelak ketika kita menghadap kepada Allah. Di dunia saja seluruh amaliyah di dalam Islam itu tentu ada efek yang nyata, kebaikan yang nyata yang akan kita rasakan meskipun kita masih ada di dunia ini. Termasuk tadi istinsyak dan istinsyar. Jadi setelah kita membasuh, ya, boleh dilihat gambarnya. Ketika kita membasuh, kita kumur, ambil satu cauan begini, kemudian kita kumur, langsung kita lanjutkan ke hidung, dimasukkan, dikeluarkan. Memasukkannya itu secara ilmiah disebut dengan istinsyak, mengeluarkannya itu secara ilmiah disebut dengan istinsyar, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah setelah itu dilakukan, ya, 1 hingga 3 kali ulangan, maka yang selanjutnya adalah membasuh wajah. Anak-anak sekalian, sekali lagi, ya, ini dikatakan membasuh wajah, berarti ada
syarat air itu mengalir ya. Ada syarat air itu mengalir. Kalau di sini dikatakan membasuh wajah, berarti air itu harus mengalir di wajah kalian. Nah, harus mengalir di wajah kalian. Dan kita harus tahu mana yang disebut dengan wajah, mana yang disebut dengan wajah. Yang pertama ya, kalau di bagian atas ini adalah tempat tumbuhnya rambut, anak-anak sekalian. Tempat tumbuhnya rambut ini batasan yang harus atau terkena air saat kita membasuh wajah kita. Ada pertanyaan, Ustadz, umpama ada orang botak, dia tidak ada bagian atau tempat tumbuh rambut, maka dikira-kirakan kalau dia memiliki rambut itu tumbuhnya di mana? Nah, di situ ya. Jadi, wajib ini. Jadi, tempat tumbuhnya rambut ini bagian atas. Wajib terkena air, dibasuh dengan air, artinya air sampai mengalir di bagian atas ini. Kemudian yang bawah adalah dagu ya, dagu. Harus sampai sini, Kemudian yang sebelah kanan dan kiri adalah batasan telinga ini. Ada daging yang tumbuh menandai sampainya kita di telinga, Nah, ini. Kanan kiri. Jadi kalau Ustadz bisa menggariskan begini, dari sini ya sampai sini ya, sampai dagu sini. Nah, ini wajib, wajib. Sebagaimana keutamaan yang disampaikan, kalau ingin lebih lagi ya boleh dilebihkan lagi, itu yang bagus. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Lagi-lagi ini disebutkan dengan kata-kata membasuh, artinya air harus mengalir, anak-anak sekalian ya. Sebagaimana gambar, jadi air mengalir. Nah, mengalir, kita sambil basuh, kita sambil bersihkan sampai lutut, sampai siku. 3 kali nanti akan diterangkan. 1 kali sudah sah 1 kali, tetapi ada kesunahan membasuhnya per bagian itu 3 kali. Membasuhnya itu apakah kanan 3 kali dulu, baru kiri 3 kali, atau kanan 1, kiri 1, kanan lagi 1, kiri 1 lagi, apa begitu? Maka boleh kedua-duanya. Intinya ada kesunahan juga dimulainya itu dari anggota yang kanan. Tetapi apa mau selang-seling atau mau 1 kali anggota tubuh diselesaikan 3 kali basuhan sekaligus, itu terserah. Tidak ada aturan yang baku. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap kepala ya, seluruhnya beserta kedua telinga. Baik, di gambar sudah diterangkan ya. Jadi ini bahasanya mengusap, anak-anak sekalian, sehingga tidak ada syarat air itu dialiri. Ustadz pernah lihat salah satu ya, nggak perlu disebut namanya ya. Jadi setelah wudhu itu kok bajunya basah semua gitu. Ada apa ini? Mungkin dugaan Ustadz ya, itu aturan mengusap kepala itu diganti membasuh sama dia. Airnya dialiri betulan ke kepala dia sampai bajunya basah. Ini nggak perlu seperti itu. Jadi kalian ambil air gitu ya, kemudian buang air itu, jadikan tangan kalian ini basah gitu aja. Kemudian usap, lanjut ke telinga. Begitu. Hingga tiga kali. Ambil air, buang, pastikan air itu hanya membasahi tangan kalian, kemudian usap, kemudian lanjut ke telinga. 3 kali ya. Kemudian anak-anak sekalian, yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, ini kata-katanya membasuh. Artinya kaki kita teraliri oleh air. Nggak boleh kita
ambil air, dibuang, pastikan air basah, kemudian digosok-gosokkan aja ke kaki, itu tidak mencukupi. Karena perintahnya di sini adalah membasuh. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib anak-anak sekalian. Ustadz, boleh nggak kaki dulu, kemudian baru kepala, ya, mengusap seluruh kepala, baru kemudian membasuh wajah? Nggak boleh. Rukun daripada wudhu yang diperintahkan di dalam syariat agama kita adalah tertib. Artinya mana anggota tubuh rukun yang merupakan rukun yang harus diawalkan, nah itulah yang harus kita awalkan, ya. Kemudian, jadi tertib ini maknanya adalah berurutan. Kemudian yang ke-10 ini hukumnya sunnah, yaitu mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Jadi kalau tadi dikatakan salah satu rukunnya adalah membasuh kedua tangan hingga ke siku-siku, maka mana yang didahulukan? Yang didahulukan sunnahnya adalah anggota yang kanan. Nabi itu setiap kali melakukan sesuatu yang baik, maka pasti beliau mulai dari anggota tubuh yang kanan. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Anak-anak sekalian, seluruh anggota tubuh baik yang wajib dibasuh maupun yang diusap itu kewajibannya, ya, kewajibannya artinya perintah wudhu itu sah sudah kita lakukan, sudah berhasil, sudah diterima amaliyah wudhu yang kita lakukan itu hanya dengan 1 kali basuhan, 1 kali usapan saja. Tetapi ada kesunahan at-tathlits namanya, yaitu menjadikannya 3 kali hitungan, Jadi membasuh ataupun mengusap setiap anggota tubuh itu yang wajib dibasuh dan diusap ketika wudhu sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa setelah wudhu. Doanya bagaimana? Kita sebagaimana ketika sosialisasi sholat nanti, Ustadz akan menyampaikan bahwa di dalam mengamalkan bacaan, ya kan, kemudian mengamalkan gerakan yang itu merupakan gerakan ataupun bacaan di dalam amaliyah atau perintah di dalam syariat ibadah, sesuatu yang ibadah, maka itu harus ada tuntunannya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalau dia dari hadis, maka ada hadis yang tingkatannya paling kuat, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka untuk doa setelah wudhu ini yang riwayatnya paling kuat adalah riwayat Imam Muslim yang mengatakan doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz ulangi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz, saya ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya enggak apa-apa, tetapi secara ilmiah Ustaz sampaikan, yuk kita sempurnakan ibadah yang kita kerjakan, diantaranya dengan memilih bacaan-bacaan yang bersumber dari hadis-hadis Nabi yang terkuat riwayatnya. Begitu. Baik, selanjutnya adalah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Jadi ada salah satu sholat, ya, yang disunnahkan dikerjakan selepas wudhu. Satu ketika Nabi bertemu dengan sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu. Di hadapan Bilal, Nabi sampaikan, wahai Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan yang paling kamu harapkan di dalam Islam? Kamu punya amalan istimewa apa sih Bilal? Ringkasnya begitu kata Nabi. Karena aku mendengar suara sandalmu ada di dalam surga. Ini bayangkan anak-anak sekalian, ya. Ada manusia, ada seorang sahabat
yang orangnya itu masih di dunia, orangnya masih di bumi, masih hidup dia, masih beramal dia, gitu. Tetapi suara sandalnya itu sudah masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Maknanya ada satu kepastian bahwa si yang bersangkutan ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena apa? Karena pemilik sandal tentu bertemu dengan sandalnya, begitu. Maka Bilal mengatakan, "Ya Rasul, saya mengerjakan amaliyah apapun yang istimewa kecuali setelah setiap kali saya batal wudhu, ya, saya mengerjakan wudhu, dan setelah saya wudhu saya sholat sunnah 2 rakaat." Maka kata Nabi, oh ya, ini amalan yang membuat suara sandalmu terdengar olehku di dalam surga. Maka yuk berangkat dari hadis ini, kita berlatih, ya, belajar agar menjadi manusia yang hari demi harinya meningkat derajatnya, meningkat amalnya, meningkat ibadahnya. Di antaranya ini perlu kalian praktekkan apa yang disampaikan oleh atau apa yang dikerjakan, dicontohkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, yang ia setiap kali setelah wudhu ia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul wudhu. Sholat sunnah tahiyatul wudhu. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya untuk menutup sesi ini ada hal yang sepertinya sangat penting untuk Ustadz sampaikan, yakni hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Namanya syariat itu anak-anak sekalian, namanya ibadah, perintah di dalam agama kita itu tentu ada aturannya, Ada sesuatu yang harus ada, namanya rukun. Ada sesuatu yang tidak apa sih, nggak ada masalah sih, nggak ada. Tetapi kalau ada bagus, menjadikan amaliyah itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sunnah, begitu. Ada sesuatu yang fatal, kalau itu kita kerjakan rusak itu amalan, harus diulang lagi, harus diperbaharui lagi. Begitu juga wudhu, ada hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Apa itu? Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dari 2 jalan. Kalau bahasa Arabnya adalah al-kharij minas sabilain. Al-kharij, sesuatu yang keluar, minas sabilaini, dari 2 jalan. Di dalam bahasa Arab, nah ini sedikit pengetahuan aja ya. Di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan torik, artinya jalan. Ada yang disebut dengan sabil, juga artinya jalan. Apa bedanya? Kata tata bahasa Arab itu disampaikan bahwa torik itu ukuran jalannya lebih besar dibandingkan sabil. Jadi sabil itu jalan-jalan yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, kubul dan dubur kita itu disebut dengan sabilain karena memang kecil toh. Ya, jalannya jalan yang kecil. Nah, keluar dari 2 jalan itu anak-anak sekalian, dari kubul kita, ya, yang ada di depan, ya, kemaluan, kemudian dubur kita yang adanya di belakang itu. Kalau ada yang keluar dari situ, apapun bentuknya, memang lucu ya, tapi ya begitu Ustaz sampaikan, apapun bentuknya, dia akan batal wudhunya. Keluar permata, batal wudhunya. Keluar donat, batal wudhunya. Nah, itu pertama. Jadi setiap kali kalian contohnya kentut, ya, setiap kalian buang air kecil itu batal langsung wudhunya, harus wudhu lagi, ya. Jangan ngotot, saya udah wudhu tadi. Tapi kan kamu habis buang air kecil, ya biarinlah, tapi kan udah wudhu. Jangan begitu, ya. Jadi yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur kita. Kemudian yang kedua adalah tidur nyenyak hingga tidak sadar. Ini Ustadz perhatikan mungkin terjadi di sholat Jumat, ya anak-anak, ya. Jadi
kalian itu atau kebanyakan mungkin sudah lelah kegiatan sebelum sholat Jumat dimulai. Nah, ketika sholat Jumat khotib berkhutbah itu kok ada ya orang-orang yang bisa duduk tidur dengan dalam keadaan duduk. Nah, ini bagaimana hukumnya itu? Maka dilihat aja, kalau dia sampai nggak sadar, sampai dia nggak sadar ya batal wudhu dia, batal wudhu dia. Tidur nyenyak hingga tidak sadar itu menjadikan sesuatu yang membatalkan wudhu yang kedua. Yang ketiga, anak sekalian, ada hilangnya akal. Hilangnya akal bisa karena gila, bisa karena pingsan, bisa karena mabuk, naudzubillah ya, atau mabuk yang positif juga bisa, atau minum obat-obatan dan seterusnya. Hilangnya akal menjadi sebab batalnya wudhu yang ketiga. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Menyentuh kemaluan tanpa alas. Kalau umpama ada hal-hal yang menyebabkan kita harus menyentuh kemaluan kita, tapi masih mungkin dibatasi dengan celana atau rok atau apa ya, sehingga kita tidak langsung menyentuh kemaluan, maka ini tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kalau tidak ada alas sama sekali yang menghalangi antara tangan kita dengan kemaluan. Yang terakhir, anak-anak sekalian, adalah menyentuh lawan jenis tanpa alas. Lari-lari anak laki-laki ya, tiba-tiba tersentuh dengan anak perempuan tanpa alas, bukan kena bajunya, bukan kena kerudungnya, tapi memang betul kulit antar kulit gitu, jabatan tangan dan sebagainya. Nah, ini menjadikan wudhu kita menjadi batal, harus diulang kembali. Nah, anak-anak sekalian, demikian yang dapat Ustadz Ahmad sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah jika ada kesempatan Ustadz akan jawab. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.